Salam, selamat bergabung kembali dengan Gereja Presbyterian St. Andrew Canberra, pelayanan Indonesia, di mana kita masih dalam keadaan beribadah secara online, tetapi itu tidak membatasi kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Untuk ibadah minggu ini sebagai ayat pembuka, saya akan membacakan dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pujian Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu
dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya dan bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan tadi. Sebelum kita merenungkannya, kita lebih dulu mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun dalam keadaan terbatas, firman-Mu tidak dapat dibatasi. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon Tuhan urapi, berkati kami, baik hamba-Mu yang berbicara, baik semua saudara-saudari yang mendengarkannya dan menyaksikannya, supaya kami semua oleh kuasa Roh Kudus dapat berbicara dengan baik dan boleh mendengarkan dengan baik dan mendapatkan hikmat, dikuatkan iman kami oleh firman dan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, cerita ini terjadi pada malam hari ketika paginya Tuhan Yesus bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul pada satu tempat, dan menurut para teolog Perjanjian Baru, waktu itu sudah agak larut di malam hari. Mereka tetap berkumpul karena sejak paginya terjadi beberapa peristiwa yang membuat mereka heran dan takjub dan juga bersukacita. Maria Magdalena ketemu dengan Tuhan Yesus, Petrus ketemu, dan juga dua orang murid yang berjalan ke Emmaus juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan itu membuat mereka bersukacita kembali setelah sebelumnya mereka menjadi putus asa dan berduka atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka kini mulai melihat lagi harapan akan Mesias Tuhan mereka. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, walaupun pintu-pintu terkunci, tapi Yesus datang di tengah-tengah mereka. Kata ayat yang ke-19. Mengapa? Karena sekarang Yesus dalam tubuh kebangkitannya, tubuh yang sudah disempurnakan, memang tidak bisa dibatasi lagi dengan kunci dan sebagainya, dengan pintu yang terkunci dan sebagainya. Lalu ketika ia datang di tengah mereka murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya walaupun sudah mulai bersukacita, tetapi mereka masih dalam keadaan takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, dikatakan dalam ayat 19, dan terutama kepada para pemimpin agama Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus. Mereka tentu berpikir kalau Yesus pemimpin mereka sudah dihukum mati dengan penyaliban, maka sangat masuk akal kalau para pemimpin Yahudi sekarang mencoba mencari para pengikut Yesus untuk juga dihukum, dan itu memang kemudian terjadi. Nah, walaupun mereka berada dalam keadaan takut, tapi ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, Dia mengatakan pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan Yesus. Tentu saja kita mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak menunjukkan tangan dan lambungnya yang dalam keadaan baik, dalam keadaan mulus, dalam keadaan biasa. Tetapi lambung yang sudah yang ada bekas tikaman
tombak ketika ia disalibkan, juga tangannya yang ada bekas paku ketika ia disalibkan. Itu ia tunjukkan pada mereka segera sesudah ia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ingin menyatakan bahwa damai sejahtera yang ia dapatkan, yang ia berikan sekarang pada para pengikutnya, ia dapatkan damai sejahtera itu ia dapatkan lewat pengorbanannya, lewat lambungnya yang ditikam dan tangannya yang dipaku. Dengan cara itu, dengan pengorbanan itu, ia sekarang memperoleh damai sejahtera dari Allah yang ia berikan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia dalam keadaan dengan cara apapun. Hanya Tuhan Allah yang memberikannya. Kita tahu damai sejahtera ini kemudian tidak membuat kehidupan murid-murid tetap nyaman dan tidak mengalami cobaan dan sebagainya, tetapi membuat murid-murid tetap kuat dan teguh walaupun mereka harus menghadapi berbagai ancaman, kesulitan sesudah nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, kecuali Yohanes, dari 12 murid itu selain Yudas yang sudah mengkhianat, 11 yang sisa dan nanti ada tambahan 1 lagi. Menurut kesaksian para ahli perjanjian baru, hanya Yohanes yang matinya agak normal, yang lain berkorban, mati syahid oleh karena iman, demi kesaksian mereka kepada dunia tentang Tuhan Yesus. Mengapa mereka berani mengorbankan segala sesuatu untuk Yesus? Karena mereka mempunyai damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan yang sangat luar biasa. Yang damai sejahtera yang tidak hanya dialami ketika hidup nyaman, tetapi juga ketika mereka harus mengorbankan segala sesuatu. Mereka tetap punya damai sejahtera itu sehingga mereka tidak takut kehilangan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera itu yang diberikan oleh Kristus Tuhan kepada murid-muridnya yang ia dapatkan lewat pengorbanannya sehingga ia menunjukkan lambung dan tangannya yang bekas dipaku dan ditombak pada waktu ia berkorban di atas kayu salib. Dan sesudah ia mengatakan itu, ia mengembusi mereka dengan roh dan mengatakan terimalah Roh Kudus. Apa yang ia maksudkan ialah bahwa mereka sekarang karena sudah menerima Roh Kudus, mereka diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan kepemimpinan dan pelayanan atas gereja Tuhan. Mereka diberikan kuasa, dikatakan dalam ayat 23, untuk mengampuni dosa orang dan untuk mengatakan bahwa dosa orang tetap ada. Artinya hanya atas pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan firman Tuhan, para murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang diurapi di dalam gereja Tuhan sepanjang masa bisa mengatakan kepada orang bahwa orang harus bertobat. Kalau tidak, dosa mereka akan mereka tanggung di hadapan pengadilan Allah kelak. Dan kuasa itu diberikan hanya atas pengurapan Roh Kudus dan hanya sesuai dengan firman Tuhan, bukan atas kehendak orang atau organisasi tertentu saja. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetapi cerita ini berlanjut. Dikatakan dalam ayat 24 bahwa ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di tempat itu ketika Tuhan Yesus datang dan memberikan damai sejahtera serta kuasa Roh Kudus pada murid-muridnya yang lain. Dan murid yang tidak ada waktu itu, yang absen waktu itu adalah Thomas. Itu di situ dikatakan dia disebut Didimus. Thomas ini nama Thomas atau Didimus sama-sama berarti si kembar. Thomas itu nama dalam bahasa Aram Ibrani, dan Didimus itu nama dalam bahasa Yunani, artinya sama, kembar. Nah, Thomas atau Didimus ini tidak ada di tempat ketika pertama kali Tuhan Yesus datang dan memberikan, bukan hanya mengucapkan, tapi memberikan damai sejahteranya, damai sejahtera surgawi kepada murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, walaupun Thomas tidak ada, tapi murid-murid lain tetap mengasihinya. Ketika Thomas datang, mereka bersaksi kepada Thomas. Mereka yang sudah mendapatkan damai sejahtera dari Kristus menyaksikan pada Thomas, mengatakan kami telah melihat Tuhan. Itu kita baca dalam ayat yang ke-25. Tetapi Thomas karena dia tidak ada dalam persekutuan ketika Yesus menganugerahkan damai sejahtera pada murid-muridnya, maka dia tidak mempunyai damai sejahtera sehingga dia menolak apa yang dikatakan kesaksian yang disampaikan oleh teman-temannya, saudara-saudara seimannya.
Ia tidak mempunyai damai sejahtera sehingga ia gagal untuk menerima kesaksian mereka bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Mereka sudah melihat Tuhan yang bangkit. Ia lalu Thomas katakan bahwa sebelum dia melihat bekas paku pada tangan Tuhan dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan yang sudah ditikam lembing tombak itu, dia sekali-sekali tidak akan percaya. Itu dikatakan dalam akhir ayat yang ke-25. Jadi Thomas, oleh karena dia belum mempunyai damai sejahtera yang Tuhan berikan, dia menerapkan peraturan bagi Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukan ini, menunjukkan tangan, lambungnya, dia tidak akan mau percaya. Dia baru mau percaya kalau Tuhan datang dan menunjukkan lambungnya, tangannya yang tertikam paku dan sehingga ia bisa melihat langsung. Tetapi Tuhan Maha Kasih. Tuhan tidak menegur Thomas dengan kasar. Tuhan datang kepada Thomas dengan lembut, dengan penuh kasih. Ketika Thomas sudah berada lagi di tengah-tengah para muridnya, Tuhan Yesus datang dan berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus khusus berbicara kepada Thomas sekarang. Ini tanda bahwa orang yang belum teguh imannya, yang melemah, mengalami kelemahan iman, tidak dibuang, tapi Tuhan tetap mengasihi. Karena Thomas juga murid pilihan Tuhan Yesus, Tuhan tetap mengasihinya. Lalu Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera, dan khusus berbicara pada Thomas dalam ayat yang ke-27, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu bagaimana reaksi Thomas? Thomas menjawab. Alkitab tidak menulis, Rasul Yohanes tidak menulis apakah Thomas memang menaruh jarinya di dalam lambung Yesus yang bekas ditikam tombak atau di tangannya yang bekas ditikam paku. Tetapi Yohanes menulis Thomas langsung bereaksi secara luar biasa. Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu sekalian, Thomas bukan kita orang Kristen pada abad ke-21 ini yang dengan mudah mengaku Tuhan Allahku. Thomas orang Yahudi pada abad pertama, Bapak Ibu. Orang Yahudi pada saat itu tidak dengan mudah mengaku kepada Tuhan. Kata Tuhan itu, Allah itu, Yahweh itu adalah satu kata yang sangat suci, sangat sakral. Kalau bukan karena sesuatu yang luar biasa, mereka tidak mudah mengakui hal itu. Tetapi Thomas yang sudah diubahkan oleh Kristus, yang sudah dianugerahi damai sejahtera, dianugerahi iman oleh Tuhan Yesus yang datang, mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Mengaku bahwa Yesus yang ditolak oleh begitu banyak saudara-saudaranya orang Yahudi, yang dihina, yang dihukum mati, dihina luar biasa, yang tidak dianggap oleh banyak orang Yahudi pada masa itu. Thomas mengakui dia sebagai Tuhan dan Allah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika saudara-saudaranya yang belum percaya mengetahui bahwa Thomas mengaku Yesus yang mereka hina itu bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai Allah. Tetapi itu yang terjadi pada Thomas. Ia dianugerahi damai sejahtera surgawi yang membuat dia bisa melihat Yesus lebih dari apa yang bisa dilihat oleh dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tetapi Yesus tidak hanya berbicara atau tidak hanya mendekati atau tidak hanya berbicara berkenaan dengan Thomas dan para murid yang lain. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia juga berbicara tentang kita, tentang orang-orang percaya yang hidup kemudian sesudah zaman Thomas dan teman-temannya. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus tahu bahwa nanti murid-muridnya atas perintahnya akan pergi memberitakan Injil di seluruh dunia. Dan termasuk kita pada saat ini juga menerima, mendengar Injil dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman Thomas dan teman-temannya para murid
yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, anak Allah yang hidup, karena mereka melihat Yesus, mendapat hak istimewa untuk melihat Yesus yang sudah bangkit, adalah tentu saja iman yang sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, lebih berbahagia kamu, kita semua, yang walaupun tidak mendapat hak istimewa untuk melihat Yesus yang bangkit pada saat itu, tetapi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan untuk itulah, sebagaimana Yohanes tulis di bagian akhir dari pasal ke-20 ini, tujuan dia menulis tanda-tanda hebat ini. Dan tanda mujizat yang paling hebat adalah kebangkitan Kristus sendiri. Tujuan dia menulis, walaupun dia tidak bisa menulis semua, tapi tujuan dia menulis apa yang terjadi ini adalah supaya kita yang membacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan karena itu ia bangkit, sebab ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia adalah Tuhan dan Allah sebagaimana yang Thomas akui. Dan ketika kita semua juga mengaku, percaya dan mengaku dengan iman kita, walaupun tanpa melihat, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang dulu dianugerahkan pada murid-murid dan kini dianugerahkan pada kita semua. Ketika kita semua juga mengaku bahwa Yesus memang Mesias, anak Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang hidup selama-lamanya, yang menyelamatkan kita, maka kata Yohanes, kita sudah memperoleh, oleh iman kita sudah memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Gereja hidup di atas iman, walaupun tidak melihat Yesus bangkit seperti yang dialami oleh murid-murid lebih dulu. Tetapi gereja hidup di atas iman yang tanpa melihat. Iman yang tanpa melihat itu adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan dengan itu kita tahu bahwa kita sudah memiliki hidup kekal di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Tetaplah percaya. Tetaplah beriman kepada Kristus yang hidup dan bangkit. Walaupun kita tidak melihat. Terimalah damai sejahtera yang Ia berikan. Damai sejahtera yang melebihi semua keadaan. Sekarang kita dalam keadaan takut oleh karena penyebaran virus corona ke seluruh dunia. Tetapi kita orang percaya pasti bisa melewati masa-masa yang menakutkan ini. Bahkan dalam hidup kita, kalaupun pandemik ini sudah berakhir, pasti masih ada hal-hal yang menakutkan, yang tidak menyenangkan kita. Secara pribadi, keluarga, secara umum, sebagai masyarakat sekalipun. Tetapi kita terima damai sejahtera dari Kristus yang membuat kita bisa mengalahkan semuanya. Karena kita percaya bahwa Dia bukanlah pemimpin agama yang sudah mati 2000 tahun yang lalu dan tetap dikuburnya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, anak Allah yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya, yang di surga menjadi juru syafaat bagi kita, yang mengirimkan Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus sendiri, untuk bersama-sama dengan kita membangun iman, memberi kita damai sejahtera, menjalani seluruh hidup kita sampai selama-lamanya bersama Dia. Percaya di dalam nama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa, mengangkat hati kepada Tuhan, mendoakan kehidupan kita di saat ini dengan doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam seluruh kehidupan masing-masing kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ketika kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah di hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul di dalam rumah gereja-Mu Tuhan, tetapi sebagai umat-Mu kami percaya ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, Engkau akan hadir dan Engkau akan mempersatukan semua doa kami Tuhan. Engkau akan mempersatukan seluruh pergumulan hidup kami, puji dan syukur kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu senantiasa dimanapun kami berada, apapun metode yang kami gunakan ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau membuka jalan bagi kami di saat ini ketika kami tidak
mampu untuk berkumpul bersama-sama Tuhan, tetapi Engkau menyediakan segala media yang kami butuhkan untuk ibadah ini boleh kami jalankan dengan metode online yang sekarang ini dipakai di mana saja Tuhan, dan boleh juga kami pakai ketika kami beribadah di saat-saat biasanya kami berkumpul di hari Minggu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikan semua permasalahan yang kami hadapi di saat ini, apapun itu Tuhan, dan Engkau akan mempertemukan kami kembali sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, di mana kami boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja ini Tuhan. Engkau lindungi dalam setiap langkah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kerja kami, dalam studi kami Tuhan. Ketika kami boleh menjalani masa-masa sulit di tengah kondisi maraknya COVID-19 yang telah menjadi pandemik di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjaga kami. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami yang berada di Canberra, di Australia, di Canberra terutama Tuhan. Ketika penyebaran dari penyakit ini Tuhan tidak signifikan, dan kami ketika pemerintah Australia boleh turun tangan menyediakan segala stimulus demi kepentingan masyarakat yang tinggal di Australia ini Tuhan, dan disiplin yang kami terapkan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan menjaga kami dan Engkau akan menjaga seluruh keluarga kami dimanapun kami berada di saat ini di Australia Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mendoakan seluruh bangsa dan negara kami, keluarga kami, sesama kami yang berada di Indonesia Tuhan. Kami tahu persis kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang berada di tanah air Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke jajaran pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Kami tahu kesulitan yang mereka hadapi. Mereka perlu untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dari masyarakat di Indonesia Tuhan. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah dengan memperhatikan kondisi geografis dan kondisi demografis di Indonesia, kesulitan-kesulitan geografis dan juga jumlah penduduk yang sangat banyak Tuhan. Keterbatasan-keterbatasan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kami mendoakan itu semua Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati seluruh jajaran pemerintah ini Tuhan, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, segala macam permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah kami Tuhan, kami percaya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berperkara dengan mereka dan mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga Engkau mau mencurahkan roh hikmat kebijaksanaan bagi saudara-saudara kami yang berada di Indonesia Tuhan, agar mereka mampu untuk dapat mengerti dan memahami serta menjalankan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka di saat ini Tuhan. Menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang tidak penting. Mereka dapat mempraktekkan menjaga jarak antar satu dengan yang lain Tuhan, sehingga penyebaran virus ini dapat dicegah Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang senantiasa berkumpul, Tuhan berikanlah bagi mereka pemahaman, roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka mampu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang selalu mereka laksanakan ini Tuhan, selalu mereka lakukan untuk saat-saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengangkat semua penderitaan yang kami hadapi sekarang ini Tuhan. Penyebaran COVID-19 ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan mengangkat itu daripada kami semua. Tuhan, biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, kami lebih mendekat kepada-Mu. Kami yakin dan percaya ketika saat-saat ini boleh terjadi dalam kehidupan kami, ini adalah peringatan daripada-Mu Tuhan, bagi
umat-Mu yang menjauh daripadamu Tuhan. Di saat ini Tuhan kami memohon, biarlah kami semua diberikan roh kemampuan, kebijaksanaan untuk dapat lebih mendekatkan diri kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Mendekatkan diri kepadamu, mendengarkan apa maksud-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan seturut cinta kasih dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua kami dengan aktivitas kami masing-masing, ketika kami boleh banyak yang kehilangan pekerjaan, kami boleh yang menemui kesulitan dalam studi kami yang merasa kurang sehat, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Dalam segala susah kami, Engkau akan hadir. Dan kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kehendak-Mu, dan Engkau memiliki maksud yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga di saat ini bagi firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Pendeta Remi. Biarlah kami semua, baik yang berada di mana saja Tuhan, di rumah-rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak mampu untuk dapat memahami apa kata firman-Mu Tuhan, dan kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa di hari ini bagi pemerintah Australia beserta seluruh kami yang berada di Australia ketika kami boleh merayakan Anzac Day di hari ini Tuhan. Biarlah seluruh perjuangan daripada pendahulu-pendahulu di masa-masa yang lalu Tuhan, ketika Perang Dunia Pertama, biarlah semangat itu boleh berserta kami di saat ini, dan kami boleh menikmati kebebasan yang saat ini boleh kami rasakan Tuhan. Kami dapat lebih bertanggung jawab untuk dapat menjalani kehidupan kami di sini. Di saat ini ketika kami berada di Australia, dimanapun, siapapun kami Tuhan, sebagai citizen, sebagai permanent resident maupun temporary resident Tuhan, kami mampu untuk dapat menghargai seluruh jasa-jasa mereka, dan kami dapat menjalani kehidupan kami di sini dengan penuh rasa terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kami, dan terlebih kepadamu Tuhan yang telah membawa mereka untuk memberikan kebebasan bagi kami yang boleh kami rasakan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi masa depan kami, kehidupan-kehidupan kami Tuhan, pergumulan-pergumulan masing-masing keluarga kami. Biarlah Engkau hadir dalam seluruh perencanaan kami Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan bukanlah rencana kami sebagai manusia, tetapi adalah rencana-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, ini kami dengan doa dan pergumulan kami di hari ini Tuhan. Kami mohon Engkau ampunkan kami dari segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan Tita dan kehendak-Mu Tuhan. Tahirkanlah kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu. Dan pada akhirnya Bapa, kami akan berdoa secara bersama-sama, doa yang Kau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita
Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan, tugas tanggung jawab masing-masing, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.